Shalom. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap luar biasa. Maaf, openingnya biasa aja, tidak bersemangat. Tapi mari kita buktikan dengan opening yang biasa aja ini bisa membagikan tetap banyak berkat bagi kita semua. Kali ini kita kembali lagi dipertemukan dalam persekutuan daring remaja pemuda Kristen GKJ Jayabres di gereja kita tercinta GKJ Jayabres. Gimana teman-teman? Apakah teman-teman kangen bersekutu? Apakah teman-teman kangen ketemu teman-teman semua? Walaupun kita belum bertemu dengan teman-teman semua, tapi kami berharap di sini kami bisa membawa suasana persekutuan untuk kembali lagi ke rumah teman-teman masing-masing. Nah, saat ini untuk kita memulai persekutuan kita, mari kita pujikan tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari kita berdoa, mari saya antarkan. Ucap syukur Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan penyertaan-Mu pada setiap kami, remaja, pemuda, Kristen Jayabres, untuk Engkau beri kesempatan kembali bersekutu lewat daring di dalam gereja-Mu yang tercinta ini. Saat ini Tuhan kami akan bersekutu bersama, walaupun kami saat ini tidak bisa berkumpul bersama, tapi kami meyakini sesuatu hal Tuhan, bahwa setiap rumah kami menjadi tempat saluran berkat-Mu yang baru Tuhan, menjadi saluran berkat bagi orang tua, bagi saudara-saudara kami semuanya. Mohon sertai Tuhan persekutuan kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua telah berdoa. Amin. Oh iya, gimana teman-teman? Mungkin sekarang lagi pada sering-seringnya di rumah, lagi pada mungkin YouTubean, main game. Kalau enggak ada yang ujian juga saya dengar-dengar. Tapi saya mau tanya dulu sama teman-teman yang di sini. Gimana kegiatannya teman-teman selama di rumah ini? Sudah ngelakuin hal apa saja? Mulai dari Mbak Yesa dulu gimana?
Kalau saya masih seperti biasa bekerja Mas Dimer. Oh, masih Jadi bekerja. saya tidak di rumah aja. Oh, masih bekerja ternyata Mbak Isa. Jadi mungkin karena sudah terlalu lama di rumah di bulan-bulan sebelumnya, jadi balik kerja lagi. Oh iya, tak lupa juga kita mau ngucapin selamat ulang tahun dulu buat Mbak Isa. Terima kasih Mas Dimer. Pada 10 Juni kemarin Mbak Isa ulang tahun. Dan saya saat ini juga mau tanya juga pada Mas Jardin gimana kegiatannya di rumah? Apa masih sekolah atau seperti apa? Ya, kalau saya di rumah ya Mas, cuma apa ya, belajar terus olahraga. Kalau pagi bangun tidur olahraga, mulai sepedaan biasanya, Sepedaan. ngupung-ngupung Mojosongo. Oh. Terus sore juga, tapi siangnya ya paling belajar gitu aja. Kalau sepedaannya itu sendiri atau sama teman-teman sekolah yang lain? Sendiri Mas. Sendiri, Tapi oh iya. kan biasanya kumpul nanti. Oh kumpul dulu. Kumpulnya nggak banyak-banyak kan, nggak boleh berkumpul banyak-banyak Mas. Ya. Pakai masker juga apa gimana? Pakai Mas, pakai masker, tetap bawa hand sanitizer. Oh iya, jadi mungkin itu juga yang sering dilakukan teman-teman. Mungkin ada yang udah kembali bekerja atau malah sekarang diselingi dengan berolahraga atau enggak sama sih yang ngerjain tugas juga. Saya sendiri pun juga masih ngerjain tugas, kadang juga olahraga, tapi kadang-kadang aja sering tidurnya. Untuk selanjutnya, mari kita pujikan untuk lebih mendukung persatuan ini lagi. Dengan lagu pujian, mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Pada hari ini kita akan bersekutu bersama dengan Pendeta Suwarto dengan acara ceramah. Tapi sebelumnya
saya mau tanya dulu bagaimana untuk mengisi pelayanan teman-teman di dalam pandemi ini. Maksud saya kan teman-teman masih mungkin susah untuk sekolah, tapi seringnya ada di rumah. Nah itu gimana untuk ngisi pelayanan teman-teman pada saat-saat seperti ini? Gimana Mbak Galuh? Ya kayak ini sekarang kan nggak di sekolah, jadinya pelayanan jadi singer di gereja. Terus habis itu lihat ibadah online, bersekutu sama keluarga gitu. Ya benar juga sih teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang di rumah yang saat ini masih belum bisa berpelayanan, kami persilahkan untuk mungkin yang remaja muda untuk bermain ke gereja. Mari kita buat sesuatu yang baru. Entah nanti kita buat video untuk mungkin cover lagu apa, mungkin bisa belajar gitar atau keyboard, atau enggak malah bantuin Mas Fajar buat ngedit video di Konsistori. Karena walaupun teman-teman di rumah agar bisa berpelayanan sih untuk sekitar, dan untuk teman-teman juga yang sudah bekerja, saya berharap tidak dengan mengeluh dan tetap berharap pada Tuhan, karena bagaimanapun manusia itu hidup dengan harapan. Jadi kalau tanpa adanya harapan, ya kita tidak usah jadi manusia. Dan untuk lagu sebagai pengantar firman, mari kita pujikan Karena Salibmu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Caramu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru.
Kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Waktu dan tempat saya serahkan pada Pak Orto. Terima kasih. Mari kita berdoa, sandarkan. Tibalah bagian bagi kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, pemuda remaja GKJ Bres, dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing, bersama-sama rindu, dengar-dengaran akan sabda kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami hamba-Hamba-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom. Sabda Tuhan pada kesempatan malam hari ini terambil dari Injil Matius 19 ayat 16 sampai 22. Tuhan Allah berfirman demikian. Ada seorang datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Tuhan Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Tuhan Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya
masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Tuhan Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah, segala sesuatu mungkin." Demikian pembacaan Injil Matius 19 ayat 16 sampai 26. Teman-teman pemuda remaja GKJ dimanapun berada, di rumah bersama dengan keluarga, jika kita memperhatikan, mempelajari dengan seksama perikop yang kita baca pada kesempatan malam hari ini, jika pada bagian sebelumnya Injil Matius memuat kisah anak-anak kecil yang datang dan diberkati oleh Tuhan Yesus, maka bagian perikop yang kita baca malam hari ini memuat sebuah kisah perjumpaan Tuhan Yesus dengan orang muda yang kaya raya. Nah, nampaknya anak muda ini sudah menjadi pemimpin di usia yang muda. Dia juga sukses dan kaya. Dia juga memiliki standar kehidupan rohani yang begitu baik dan ketat. Bukankah ini adalah orang yang sangat berpotensi untuk kerajaan Allah? Bukankah orang yang seperti ini tidak boleh dibiarkan pergi? Bukankah gereja seharusnya juga menjangkau dan menarik orang-orang seperti ini dan menjaga baik-baik supaya mereka tidak pindah ke gereja lain? Tetapi Tuhan menuntut hal membuat orang yang berpotensi dan kaya raya ini pergi. Tuhan Yesus menerima dan memberkati anak-anak, tetapi dia membiarkan orang kaya pergi dengan harta dan bakat serta potensi yang dia miliki. Nah, teman-teman pemuda remaja GKJ yang diberkati Tuhan, pemuda kaya yang merupakan orang Yahudi yang selalu melakukan hukum Taurat selama hidupnya. Pemuda ini merupakan golongan Farisi yang selama hidupnya percaya kehidupan yang kekal. Nah, sekilas pemuda ini kelihatan sempurna dan punya kerinduan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Maka dengan sangat pede, dengan sangat percaya diri, si orang muda yang kaya itu bertanya kepada Tuhan Yesus, apa yang harus dia lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Seorang muda yang kaya ini datang untuk berdiskusi teologis dengan Tuhan Yesus. Dia menanyakan pertanyaan yang sangat penting, mungkin juga mewakili teman-teman di sini maupun teman-teman yang di rumah. Ini menunjukkan betapa anak muda ini berhikmat. Dia berpikir hidup yang kekal itu bisa dia peroleh dengan jasanya, melakukan hukum Taurat. Dia tidak menyadari bahwa keselamatan itu adalah anugerah, bukan sesuatu yang bisa diusahakan atau didapatkan melalui jasa
atau perbuatan baik. Teman-teman pemuda remaja GKN Jebres yang diberkati Tuhan, saat pemuda bertanya tentang kehidupan kekal kepada Tuhan Yesus, apa jawaban Tuhan Yesus? Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikan itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Apa respon dari pemuda tadi setelah mendengar jawaban dari Tuhan Yesus? Mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus, pemuda yang kaya ini gagal disempurnakan. Mengapa pemuda ini gagal? Apa penyebab pemuda ini gagal disempurnakan? Paling tidak ada 3 hal yang akan kita renungkan di malam hari ini. Yang pertama, pemuda tadi tidak melakukan hukum kasih. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikan itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Pemuda ini tidak mau membuat orang lain keadaannya jauh lebih baik dari sebelumnya dan tidak rela menolong orang miskin. Respon pemuda ini setelah mendengar perkataan Tuhan Yesus adalah pergi dengan sedih, pergi dengan kecewa, sebab banyak hartanya. Pemuda ini belum mengerti tentang hukum kasih. Tuhan hendak mendidik pemuda ini saat ia sudah menerima segala kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Seharusnya ia menjadi alat untuk menjadi berkat buat sekitar. Itulah yang disebut sempurna. Sayangnya, ia tidak mengerti, tidak memahami apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Tuhan Yesus mengajarkan hukum kasih kepadanya, tetapi ia takut kekurangan saat menyerahkan semua hartanya. Kasih itu murah hati. Dan orang yang murah hati adalah orang yang suka memberi. Orang yang sempurna adalah mereka yang mengerti hukum kasih dan melakukannya. Kita bersama-sama akan lihat dalam 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai 3. Rasul Paulus oleh Tuhan menulis demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Rasul Paulus dengan tegas, dengan lugas, mengingatkan kepada kita sekalian bahwa tanpa kasih, semua yang kita kerjakan, yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Maka pesan yang pertama,
belajarlah untuk mengerjakan, melakukan kasih, dan jadilah penyalur berkat-Nya Tuhan. Nah, yang kedua, pemuda tadi tidak melakukan kehendak Allah. Kita lihat di ayat 22, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Perhatikan kata sedih. Itu menggambarkan sebuah kekecewaan. Pemuda ini gagal karena tidak mau mengambil resiko untuk melakukan kehendak Allah. Injil lain mengatakan bahwa pemuda ini kecewa saat mendengar perkataan Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan perintahkan tidak seperti apa yang ia bayangkan, apa yang ia harapkan. Sebab pemuda ini masih terikat dengan hartanya. Sebab yang ia andalkan selama ini dalam hidupnya bukan Tuhan, tetapi harta kekayaan yang ia miliki. Nah, ini adalah ujian yang berat buat pemuda yang kaya ini. Ia belum percaya penyertaan Tuhan yang sempurna saat hartanya dijual dan dibagi-bagikan. Kita dipercaya Tuhan untuk mengelola berkat pemberian Tuhan. Apa yang ada pada kita, pada orang tua kita, keluarga kita adalah milik Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, kerjakan, lakukan dengan taat dan setia. Itu yang poin kedua. Nah, poin ketiga, pemuda ini tidak mengakhiri dengan baik. Kita perhatikan ayat 23-24, Tuhan membuat sebuah pesan demikian. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mari kita sekali lagi hayati bagian perikop ini yang bercerita tentang perumpamaan pemuda yang kaya raya. Pemuda ini bisa memulai dengan baik, tetapi tidak mengakhirinya dengan baik. Sejak masa mudanya, hidupnya baik di hadapan Allah. Tetapi akhir hidupnya, setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, ia kecewa, sedih, dan pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, dari kisah ini, mari kita periksa, kita introspeksi diri kita masing-masing. Apakah kehidupan kita masih ada kasih mula-mula dalam kehidupan kita? Atau jangan-jangan kasih yang kita miliki selama ini sudah pudar. Karakteristik orang yang sempurna adalah kasih. Dan biarlah kasih itu tetap ada dalam kehidupan anak-anak muda dan sekaligus dipakai Tuhan menjadi berkat untuk orang-orang di sekitarnya. Dengan bakatnya, dengan ide-idenya, dengan kemampuan-kemampuan potensi yang dimiliki, dimanfaatkan, digunakan untuk menjadi berkat bagi orang-orang sekitarnya. Lebih-lebih teman-teman pemuda remaja yang sudah bekerja tentu akan bisa berbuat lebih lagi dengan berkat yang sudah diterima. Maka Tuhan dalam bagian perikop ini memberikan jawaban dengan mengarahkan
orang muda tadi untuk menaati perintah Allah. Bagaimanakah agar kita beroleh hidup yang kekal? Hanya jika kita menjalankan perintah Allah, bahwa hidup kekal itu diberikan kepada kita. Tetapi adakah orang, anak-anak muda, anak-anak remaja yang melakukan perintah Allah dengan sempurna? Jawabannya memang tidak. Semua sudah lahir dalam dosa dan berbagi dalam kehidupannya. Selalu ada pemberontakan kepada Allah. Maka hanya Yesus Kristus saja yang tidak berdosa. Dan hanya Dia yang dengan sempurna menjalankan segala hal yang Allah Bapa di surga kehendaki. Dialah jalan satu-satunya menuju kepada hidup yang kekal. Maka ketika Tuhan Yesus menekankan perintah menaati kehendak Allah, Dia sedang mengarahkan orang muda itu bahwa menaati kehendak Allah adalah dengan mengikut Yesus. Hal yang sama ditaruh pada kita sekalian. Ketika Tuhan berbicara melalui firman-Nya, melalui hamba-hamba Tuhan, tiada lain agar kita menaati perintah Allah. Bapa di surga menghendaki Tuhan Yesus menjadi kepala dan yang sulung dari orang-orang yang diselamatkan. Itu sebabnya menaati kehendak Bapa dan Taurat yang sudah dinyatakan kepadanya menjadi tidak cukup bila kita tidak mengikut Yesus. Kerajaan surga bisa menjadi bagian kita dan itu kekal sifatnya. Karena itu kita harus mau, harus rela, harus siap melepaskan segala sesuatu agar jangan sampai kehilangan kekekalan, penuh damai sukacita, tanpa ratap tangis dan penderitaan selama-lamanya. Saya mengingatkan untuk anak-anak muda, remaja, GKJ Bres, ke depan hari-hari yang kita hadapi sesuatu yang tidak pasti. Ada banyak orang-orang yang takut, yang kehilangan pengharapan. Apakah aku besok bisa bekerja? Apakah aku besok punya pasangan hidup? Dan sebagainya. Yang seiman dan sebagainya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengganggu pikiran iman kita dalam ikut Tuhan. Jangan sampai pada akhirnya nanti kita teman-teman sudah aktif di pelayanan, sudah ikut persekutuan dengan rajin, tapi ketika berhadapan dengan kenyataan hidup, jangan-jangan menjadi mewakili kisah pemuda tadi. Ketika ditanya Tuhan, panjenengan akan kecewa dengan Tuhan, akan meninggalkan Tuhan. Tapi satu hal malam hari, sebelum terlambat, tetap setia, tetap taat pada Tuhan, maka kerajaan surga yang kekal itu akan menjadi milik kita. Kitalah pewaris-pewaris kerajaan surga. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami rindu berdoa untuk anak-anak, remaja, pemuda GKJ Bres, dimanapun mereka berada. Jangan biarkan mereka larut, hanyut dalam kehidupan duniawi. Jangan biarkan mereka dimabukkan tawaran-tawaran cara hidup duniawi. Ketika mereka diperhadapkan dengan pekerjaan,
diperhadapkan dengan pasangan hidup. Jangan biarkan mereka jatuh. Jangan biarkan mereka menjual iman percaya mereka. Tetapi mampukan anak-anakmu, remaja, pemuda, GKJBS ini tidak pernah menggadaikan iman mereka. Tetap setia, taat sampai kapanpun. Dan mereka kedapatan setia taat kepada Engkau dan berkenan menjadi pewaris-pewaris kerajaan Allah, kerajaan kekal yang Engkau janjikan. Tuhan, kami rindu anak-anak pemuda, remaja, GKJBS ini terus mempergunakan potensi, bakat yang mereka miliki untuk ambil bagian berpelayanan dalam komisi remaja, komisi pemuda, bahkan juga ambil bagian dalam kelompok tumbuh bersama, menjadi teman, sahabat bagi sesamanya, agar mereka juga bertumbuh, berkembang dalam pengenalan, pemahaman akan Tuhan Yesus Kristus. Mereka dewasa secara rohani dan mereka berada dalam jangkauan Tuhan. Berkati Tuhan untuk rancangan masa depan mereka terus dan terus. Allah senantiasa menyertai. Bagi anak-anakmu yang saat ini bergumul dengan sekolah yang baru, dengan perkuliahan juga, Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Tuhan memberikan satu pernyataan bahwa pilihan mereka, keputusan mereka, keputusan yang terbaik, yang terindah di mata Tuhan, di mata orang tua, di mata teman-teman mereka sekalian. Tuhan, kami rindu menjadi generasi-generasi yang berkenan kepadamu. Berkati kami, berkati Komisi Remaja Pemuda, sekalipun di tengah-tengah situasi kondisi pandemi COVID-19 ini, mereka terus dan terus dapat terlayani dengan ibadah online ini. Mereka semakin dikuatkan, diteguhkan. Mereka tidak jauh dari Engkau, tapi semakin dekat, malah mereka bisa bersekutu dengan keluarga-keluarga mereka. Sekali lagi Bapak, kami serahkan anak-anakmu, remaja, pemuda, GKJBS dalam kasih penyertaan Tuhan, agar mereka sungguh-sungguh tidak menjadi domba-domba yang sesat, tapi menjadi domba-domba yang setia, taat pada Engkau sampai pada kesudahannya. Inilah Tuhan dan seluruh kami yang kami pinta dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kita berdoa dan syukur. Amin. Kami lihat Mas Dimar. Terima kasih pada Bapak Pendeta Suwarto untuk firman-Nya tentang untuk tetap setia dan tetap menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan dan untuk teman-teman yang di rumah, untuk persembahan remaja pemuda kita ada kotak khusus, nanti dimasukkan amplop, tinggal ditulisin aja untuk persembahan remaja dan pemuda. Mari kita pujikan bagi Raja Wali. Ku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi,
bagai raja wali, melintasi badai hidup, di bawah kepang sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Selanjutnya saya serahkan kepada Mas Jardin. Ya, sebelum mengakhiri persekutuan muda remaja online kita kali ini, mari kita berdoa. Saya hantarkan. Selamat malam Bapak, selamat malam Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan pada sore malam hari ini, karena kami telah melaksanakan persekutuan online muda remaja kami. Terima kasih karena Engkau telah memberkati dari awal pertengahan hingga akhir. Dan terima kasih juga karena firman yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Suharto ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa semakin mengaplikasikan kasih di depan kami, sehingga kehidupan kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang kami kumpulkan, kiranya Kau berkati persembahan kami, agar semakin memperluas kerajaan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia dan di bumi ini. Kami berharap agar pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir, sehingga kami bisa melakukan aktivitas kami seperti dahulu kala. Kami bisa ibadah di gereja, kami bisa belajar di sekolah, bekerja di tempat kami bekerja seperti dahulu. Kiranya Kau selesaikan pandemi COVID-19 dari bumi ini Tuhan. Dan Tuhan, kiranya Kau beri kesanggupan kami untuk menjalani hidup di tengah pandemi ini, agar kami semakin mengandalkan Engkau dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mengakhiri persekutuan muda remaja kami dan akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Kau berkati dan Kau beri kelancaran. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk mengakhiri persekutuan kita pada hari ini, mari kita pujikan Kukan Terbang. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru, ku kan terbang di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sampai jumpa lagi teman-teman, Tuhan memberkati.